Sebelum kita awali perjalanan ziarah dan silaturahmi pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga perjalanan ini diberikan kelancaran, keselamatan sampai kembali ke rumah dan senantiasa membawa keberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Mekah. Monggo sarang-sarang maca donga sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, bersilaturahmi ke rumah Mbak Dita di Sidoarjo. Namun sebelum itu kita akan melakukan perjalanan ziarah dengan harapan kita mendapatkan keberkahan, dan semoga perjalanan ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kali ini kita akan diantarkan oleh Bapak Sinten Pak Asmani, Bapak Effendi kali, Mas Syahril. Kita akan diantar oleh Bapak Effendi dan Mas Syahril dalam perjalanan hari ini. Maka diingat-ingat ya bisnya, pokoknya warnanya kuning. Iki walaupun pipis dhewe ya. Kok gak padek di tol ngono lho. Bingung mandek. Nanti kalau ada yang kebelet ya segera disampaikan. Nah, supaya nanti bisa dicarikan tempat. Perjalanan kali ini akan pertama kali yaitu langsung ke Bangkalan Madura. Inten makam Syekhona Khalil. Nah, kok diceritani nih nggih. Untuk ceritane yang diziarahi nanti saja nggih. Dan sebelum itu, sesudah itu, nah waktunya apa? Ya, sarapan. Sarapan. Oke. Ya, sarapan di Bebek Sinjai. Nah, maka pojok mangan sik rek. Setelah itu kita akan ziarah ke kawasan Ampel, Surabaya. Baru setelah itu kita akan melanjutkan silaturahmi ke rumah Mbak Dita. Dalam perjalanan ini monggo yang ke botot-botot jajan-jajan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Pulang yuk. Durung nungak merono rek. Kan Kak Rek. Satu-satu. Ini kemanten baru, ibu baru. Udah lama. Ini generasi mama muda, generasi lama. Bude. Tapi ngejak mamamu oleh. Oleh wong ibune ndak ya. Tambah ngerepoti. Mungkin dhewe repot. Repoti mungkin dhewe ya. Udin kok ketok putih di kene. Bedak merah jahat berarti. Oh, nggih wedak din ya. Bedakan lho, Ing. Ning nom
duduk aja loh. TikTok tuh generasi cewek-cewek. Pada cewek Ini generasinya nih. alih profesi. Dino sesean. Di kono lagi nggak ada kono lagi. Belok kan? Ya. Bagaimana Pak Ketua? Rokok. Masuk. Kantuk, ketua kantuk. Mati-mati ya. Apa enggak apa-apa. Lek kena sensor. Niki kan sensor tapi gak rekaman tetep. Pokoknya gak oleh kena mriki. Jadi saya agak jauh sedikit atau atasan. Mundurin. Bener kena ditekan. Dicombe mawon maju. Iya. Nyanyi ya di. Salonnya banter nyanyi. Fotonya tadi dia. Oh. Jadi lagi kemet. Nabi itu. Indonesia. Enak banget sampai saya dibeli Joko. Oh iya. Enak banget dia gue rajin sampai PKK. Di mamaku ya. Iya. Oh, sekarang. Udah tes. Adem. Lebih adem. Ada kulkas. Kan tadi mulai itu. Gua nangis dong. Pensiunan kemayu, pensiunan.
Ini wis gano malah repotan. Pengalaman-pengalaman itu dari foto titik selangkung habis. Lho. Ayo lah. Iya. Aku rasa di syuting lah. Ya tentang sampah lah. Ya tadi jamek lho. Sponsori oleh Ki Jamek. Dipromosi. Kota Malang, milik kita bersama. Antri sing anu, sinten sing bebek dari depan napa ngono? Ya, ditulis kabeh sih. Iya. Warep. Bebek apa ayam, burung dara? Iki kertasnya. Dikene tak ternak. Loh, Iki kertasnya. Boleh diambil. Eli, Silia, masuk. Di bawah di depan. ayo tulis no. Seret-sereten. Ayam. Wis. Ayam. Makan menung sama ayam. Oh, tulis nyuruh di situ. Terus. Ayo. Budayun. Kenapa? Aku ayam. Katakan awakmu. Aku ayam. Jam 10 sudah harus di kapal untuk melakukan tugas pelayaran. Ya, semoga diberikan keselamatan sampai kembali ke rumah. Dan beliau juga mohon maaf karena pas dikunjungi keluarga dari Malang, beliau pas harus menjalankan tugas. Ya, kita sama-sama memakluminya. Ngaten nggih? Nggih. Selamat bertugas. Mbak Titin. Mbak Titin. Sama Ibu. Ibu sama. Saudara-saudara sekalian, kita akan melewati jembatan Suramadu. Ini ada door prize dari panitia. Jumlahnya, talinya jembatan berapa? Ayo. Siap-siap. Siap-siap. Gak oleh kedip. Batin tok. Door prize nopo? Peyek sak bungkus.
depan bisik-bisik, khawatir sama. Diperkirakan 100, jadi kau oleh kedip tali deh 100. Siap-siap ke talinya. Ayo kedip Dan. Ayo Dan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, terus. 20. Awal abad 20, ini tahun 1800-an sampai 1920 sekian beliau wafat. Beliau seorang ulama yang banyak melahirkan ulama-ulama besar di Indonesia. Di antaranya adalah beliau guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang nantinya mendirikan Nahdlatul Ulama NU. Beliau guru dari Kiai Maksum Lasem. Beliau guru dari Kiai As'ad. Nah, Kiai As'ad itu bahkan merupakan saksi sejarah tentang berdirinya NU. Beliau guru dari bukan Mbah Madalan, sinten Lirboyo niku Abdul Karim. Mbah Yai Manap Abdul Karim yang akhirnya mendirikan pesantren Lirboyo, pesantren besar. Dan meskipun demikian beliau seorang ulama besar, seorang waliullah besar, beliau juga berguru. Jadi beliau itu mondoknya Kiai Khalil sebelum itu juga di Sidogiri. Nah, jadi Sidogiri yang melahirkan Kiai Khalil. Kiai Khalil melahirkan ulama-ulama besar. Nah, di Sidogiri. Nah, beliau juga. Nah, ada satu kisah. Beliau ketika di Sidogiri, beliau belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu. Beliau diisyarahkan, ditunjukkan untuk belajar kepada Syekh Abu Dzarin, nah, di daerah Winongan, Pasuruan. Kemudian beliau menuju ke kampung itu, ke tempat itu, dan ternyata sampai di situ Kiai Abu Dzarin, Syekh Abu Dzarin telah wafat. Maka dengan penuh harapan keikhlasan beliau riyadhah di makamnya Syekh Abu Dzarin selama 40 hari. Selepas itu dengan kekuasaan Allah, Mbah Syekhana Khalil ini menjadi alim di dalam, khususnya di dalam ilmu nahwu bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, dengan bimbingan secara rohani dari Syekh Abu Dzarin. Nah, ini salah satu keistimewaan Syekhana Khalil. Nanti di dalam berziarah kita ini baca tahlil, tawasul, kemudian berdoa, masing-masing berdoa untuk sinten? Berdoa untuk diri kita, untuk orang tua kita. Nah, ini jadi kelebihan, keutamaan dari menziarahi makam para aulia adalah termasuk itu adalah tempat-tempat yang mustajabah. Tempat-tempat yang mustajabah. Kita tidak meminta kepada para aulia, kita tidak meminta kepada para wali, tetapi kita berdoa, bertawasul di situ untuk mendoakan diri kita.
kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang tua kita, kesemuanya. Nah, dengan kedekatan para aulia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga ya, diijabah doa-doa kita semua. Nah, maka nanti ya, kita berdoa bersama ya, di makam beliau. Banyak tujuan-tujuan ziarah di wilayah Madura ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya mengunjungi makam beliau Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau di antara karya beliau yang baru diterbitkan yaitu Syarah Khaliliyah. Nah, iki sing arek pondok iki mesti niku turu. Syarah Khaliliyah ini baru diterbitkan dari naskah keluarga Syekhona Khalil yang berisi tentang ilmu nahwu atau gramatikal bahasa Arab. Nah, itu ya yang baru diterbitkan, dan beliau mempunyai banyak karya ya. Banyak karya ya, yang yang diantaranya yang pernah dikunjungi oleh Gus Baha kepada keluarga Syekhona Khalil. Nah, itu untuk mengecek ya, untuk mengecek karya-karya yang pernah dilahirkan, pernah ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Maka juga ya, perlu diketahui bahwa kalau di pesantren dikenal ada ngaji utawi iki iku fasal, nah itu, maka itu adalah bagian dari peninggalan Syekhona Khalil. Nah, sehingga para santri mudah sekali ya, untuk mempelajari ya, tata bahasa Arab. Nah, itu adalah dari hasil karya beliau. Makam beliau ada di sebelah barat masjid. Nah, nanti kita dari parkir bis langsung menuju ke makam ya. Kita tahlil, berdoa sana, nanti baru kemudian kembali ke bis dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Beliau ya, semoga ziarah ini kita mendapatkan keberkahan dari ziarah kepada para aulia Allah. Terima kasih.
قناة أبشر أيها التائب تقدم في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس الحمد لله لنا له الفاتحة عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي من عذب معين الإسلام أحسنت النية والخلق فالحمد من الله تعالى من جاد بالخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في
القلب ستبقى. فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى، للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, syukran kasiran Allah, karena pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bersama-sama keturunan dari Witeki, Mbah Tina masih bisa bersama-sama ya menjalin hubungan persaudaraan ini, karena semakin jauh dari masa kenabian itu saudara nggak sedekat teman. Jadi kita usahakan kita golongan orang-orang yang saudara lebih dekat daripada teman. Amin ya. Dan tadi udah kita kunjungi makom Syekhona Khalil gitu ya. Ini untuk adik-adik anak-anak kita yang muda, tentunya tidak terlalu antusias kalau nggak kita giring ya. Kita yang tua-tua giring yang muda-muda supaya kenal tokoh-tokohnya gitu, tokoh-tokoh agama. Saya sendiri nggak terlalu kenal sih sama Syekhona Khalil ini, karena hidupnya berbeda. Dia tahun berapa, 1800 sih. Cuma ceritanya patut kita acungi jempol. Mereka juga, beliau juga guru dari Hasyim Asy'ari, tapi juga pernah murid dari Hasyim Asy'ari. Dia jadi pandangan kita. Dan yang kedua, ilmunya dia itu, ilmu sabdonya itu dengan nahwu sorok tadi ya. Kalau nyabdo orang itu dengan nahwu sorok, bukan dengan bacaan-bacaan yang aneh-aneh. Itu keanehan beliau. Terus ke Sunan Ampel dan ke Mbah Bolong, Mbah Soleh, itu juga tapak tiras orang-orang yang terbaik di Indonesia. Sekarang kita menginjak ke acara rutin silaturahmi ke rumah Mbak Dita dan Mas Basuki. Kebetulan Mas Basuki ada tugas mendadak dan itu memang tidak bisa dipersalahkan, karena memang tugas negara ya memang lebih penting itu yang dibayar. Tapi diwakili oleh Bapak Ibunya lengkap di sini hadir. Terima kasih atas hidangannya. Sebagai pembuka, kali ini adalah arisan yang terakhir ya. Jadi masih bayar satu ya. Masih bayar satu hari ini. Yang dapat tom-tom. Berarti nanti Ketempatan. Dia belum mau, belum bisa ketempatan. berarti nggak ketempatan. Tahu nanti kalau dia mau ya semuanya masih pleno. Kalau nggak mau tetap dikasih uangnya toh gitu. Iya, iya. Oh. Tetap dikasih uangnya toh. Jadi bayarnya tinggal satu, kemudian habis. Nanti kita bicarakan kelanjutannya bagaimana. Karena arisan ini hanya sebagai alat mempererat dan untuk bisa hadir gitu ya. Jangan sampai jadi bumerang, arisan jadi memperhambat lagi nantinya ya. Untuk berikutnya sepatah dua patah kata dari Ahlul Bait, mungkin diwakili Mas Jun apa Mbak C. Monggo. Palapa TV. Satelit Palapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kagem adik-adik terah dari Mbah Tegi dari Malang. Dalem matur sembah nuwun sanget dipun rawuhi wonten Sidoarjo mriki. Sakjanipun dalem nika niku nggih ingkang kagungan dalem putu kali kula. Lah niki kebetulan nggih abdi negara, jadi ditugaskan sewaktu-waktu harus Berangkat. siap berangkat. Dan ini tadi mendadak perubahannya jadwal. Dengan kondisi kayak begitu ya tetap kita berusaha sebisanya. Yang lain saya ucapkan
terima kasih banyak juga adik-adik yang telah kompak, telah mengorbankan waktu dengan sedekahnya waktu untuk hari ini bisa datang di gubuknya Bu Dita di sini, dan ini benar-benar suatu berkah bagi keluarga saya dan cucu saya. Ya begini inilah gubuknya. Nanti lain kali mungkin ada yang keluarga dari Malang ke Surabaya lewat sini, ya bisa pinarah mampir ke mriki ya, gubuk mriki. Dan kesempatan ini, situasi ini, saya terima kasih sekali sama yang sepuh-sepuh sudi hadir, nderekaken anak cucu. Berat apa enggak sih silaturahmi itu? Berat bagi yang repot dengan urusan duniawinya, tapi kalau kita ikhlas insya Allah jalan keluarnya pasti ada. Tapi yang namanya perjalanan hidup, suatu organisasi, paguyuban, kekeluargaan, itu pasti ada naik turunnya, ya. Jadi kadang-kadang ada yang repot, yang datang cuma sedikit, kadang-kadang bisa kompak, yang itu rezeki-rezekian, ya, rezekinya yang pihak kedatangan, rezekinya yang bisa hadir. Yang penting kita berusaha untuk keluarga kalau bisa diutamakan. Soalnya kalau kita mau sowan satu persatu, nggak mungkin bisa segini banyaknya satu hari gitu. Nah ini tadi satu hari sudah mulai kemana aja, pikniknya piknik religius. Kebetulan kita punya Pak Ustadz, tadi dibimbing dengan perjalanan yang religius, tahu kemana aja, waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk silaturahmi, mempererat silaturahmi. Yang katanya kalau orang mau bersilaturahmi itu akan memperpanjang usia, memperpanjang persaudaraan, ya. Demikian saya mewakili yang punya gubuk, kebetulan lagi tugas, jadi saya sebagai orang tua, mungkin saya sama Mbak Se itu ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebetulan ini masih bulannya bulan Syawal, ya acara ini nanti bisa untuk silaturahmi. Terang dino, belum halal bihalal ya, telatnya nggak apa-apa. Jadi saling, yang penting tujuannya mempererat silaturahmi itu yang berat. Ya. Mawon. Jadi ini untuk selanjutnya mungkin Pak Ustadz ada yang tentang monggo. Terus untuk tekniknya selanjutnya persaudaraan perkumpulan terah Mbah Tegi ini mau gimana? Saya percaya sama yang muda-muda, wis podo rumah tangga di dewe, saya kira wis podo punya pengalaman, monggo dimanfaatkan dan diusahakan untuk mengeluarkan kemampuannya yang terbaik. Monggo dirundingkan untuk selanjutnya ini gimana silaturahmi ini tetap berjalan. Matur mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain, Pak. Terima kasih, dan kita patut acungi jempol kepada bude-bude kita yang sudi masih menggiring kita ya, anak-anaknya, cucu-cucunya, habis cucu buyut ya, buyut, cicit masih diiringi oleh beliau-beliau ini ya,
dengan sukaria. Untuk acara selanjutnya dari Pak Ketua ada saran-saran atau memancing emosi nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tuan Rumah, Mas Basuki, kebetulan sedang bertugas, Mbak Dita, selamat sore, Mas Dimadi selaku wakil dari kepala keluarga yang kami hormati, dan Bude-bude, Bule. Alhamdulillah pada hari ini bisa ikut rame-rame bersama anak cucunya dan saudara-saudara yang kami hormati. Patut kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk bisa bersilaturahim sekaligus wisata religi yang dibimbing oleh Mas Ustadz Novi. Terima kasih, dan kita patut bersyukur dalam hal ini bisa bersilaturahim, yang mana sebetulnya sudah bulan-bulan yang lalu kita hadir di sini karena terkendala ada bencana dunia yaitu COVID-19, akhirnya tertunda. Kami yang sempat vakum dan situasi sangat mengkhawatirkan, dan kami selaku ketua mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena waktu itu juga sudah koordinasi akhirnya nggak jadi, dan alhamdulillah walaupun terlambat, tapi bagi kami untuk bersilaturahim itu tidak ada kata terlambat. Yang penting kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara semua yang kami hormati, untuk acara sore hari ini mungkin sedikit saja yang saya sampaikan, menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Jumadi, yaitu tentang kelanjutannya, dan apa yang disampaikan oleh Mas Cepi. Harapan kita semua mudah-mudahan seperti itu. Arisan itu memang menjadi alat untuk bisa kita berkumpul, karena berkumpul itu memang gampang-gampang susah, apalagi berkumpul dengan keluarga. Kalau dengan orang lain itu enak, kumpul-kumpul ada persoalan geger sudah selesai karena tidak ada ikatan darah. Kalau kita semua ini masih ada ikatan, itu lebih sulit, karena nanti salah ngomong sedikit, salah apa sedikit akan menjadi persoalan. Nah, dengan adanya suatu wadah yaitu ajang silaturahim atau perkumpulan ini, itu bisa meminimalisir apa yang gejolak-gejolak yang ada. Jadi harapan kami bisa terus berlanjut, karena apa yang disampaikan Mas Jumadi tadi, dan saya dengar-dengar dari Pak Ustadz juga, untuk bersilaturahim, kalau kita banyak-banyak bersilaturahim itu memang untuk menambah umur, memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Karena kalau kita di rumah tidak bisa ngobrol dengan siapa-siapa, tidak tahu hubungan di luar, ya rezekinya gak ono. Ya kalau menjadi ustadz yang datang banyak itu, kalau menjadi Pak Kiai yang datang banyak, tapi kalau kita harus rajin-rajin bersilaturahim
untuk memperpanjang usia, memperlancar rezeki, dan bisa saling berkomunikasi dengan baik. Karena apa yang disampaikan Mas Cepi tadi juga ada benarnya. Kalau teman, kawan-kawan kita di luar itu, di jalanan itu lebih erat, lebih seperti saudara sendiri, tapi yang saudara kadangkala menjadi orang lain. Nah, itu yang tidak kita harapkan, dan mudah-mudahan di dalam keluarga kita ini yang namanya keluarga itu akan lebih dekat lagi, dan yang namanya teman akan menjadi saudara kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi syukur alhamdulillah kita berhasil melampaui arisan sepanjang 22 bulan ya. 22 bulan kita 22 kali, berarti satu kalinya 3 bulan ya. Berarti kita 4 tahun lebih ya. Tidak ada hal yang terlalu berisiko. Artinya kita masih diselamatkan keluarga kita dengan kerukunan kita. Untuk selanjutnya kita akan bahas, karena ini yang terakhir, berikutnya bagaimana kalau mau arisan tetap, nominalnya bagaimana, teknisnya bagaimana. Saya serahkan kepada koordinatornya dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma melanjutkan tentang pembukuan arisan. Pembukuan arisan sekarang kita masih punya tanggungan membayar 1 kali, yang dapat seharusnya saudara Tomtom. Saudara Tomtom masih rumahnya direnovasi, belum bisa ketempatan, nanti mungkin menyusul. Terus pembukuan penutup sudah saya share di grup ya, itu tentang dana sosial. Dana sosial sudah saya jumlah, sudah saya cek, jumlahnya sudah saya share di grup. Ya, terima kasih. Sekarang kita melanjutkan ini aja yang belum bayar. Siapa? Bayar dulu. Nanti selanjutnya ajak satu keluarga untuk pergi-pergi seperti sekarang ziarah ini. Oh, gak ada yang ketempatan. Gak ada ketempatan. Ketempatannya nanti berapa tahun sekali? Berapa tahun? 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali aja. 1 tahun 2 kali kita kemana gitu. Tapi aja. uangnya ditabung. Gak ketempatan. Outdoor saja. Itu kalau menurut saya, yang lain monggo usul. Ada ya kan kemarin periode pertama sudah dari rumah ke rumah. Bagaimana saya kayak usul, bayarnya tiap bulan siapa yang koordinir. Jadi nari kalau sempat mampir gitu. Ya 1 kakak 1. Kalau menurut pengalaman saya 1 kakak bayar 1, kita bisa mengajak 1 keluarga. Bagaimana? Itu kalau menurut saya. Berarti nggak rumah ke rumah ini ya? Iya. Silaturahmi itu apa? Harus kita ke rumah dari rumah ke rumah. Apa? Bagaimana? Nah, monggo satu-satu. Tapi benar ini satu usulan aja ya? Satu usulan, ini usulan dari saya. Ada ya. Yang lain? Yang lain monggo usul. Udin mau usul monggo. Yang mau bayar ke saya, yang mau bayar arisan. Ya. Terima kasih. Seperti yang berjalan. Yang lainnya? Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada tuan rumah
Bapak Jumati, Bapak Basuki, Mbak C, Mbak Dita yang telah menyambut menghormati kita semua untuk silaturahmi keluarga ini. Kalau menurut saya tetap dari rumah ke rumah, tetapi difokuskan untuk yang di Malang dulu. Kita kebanyakan dari putra turunan Mbah Tegi ini yang banyak kan di Malang. Nah kalau di Malang, nah kalau yang di luar Malang ya kita hendaknya bisa memaklumi yang di luar Malang, nah, tapi yang difokuskan di Malang kita tetap bisa silaturahmi seperti biasanya. Seperti dari usulan Mbak Titin tadi, itu adalah untuk kalau kita pas keluar kota semacam ini, jadi sudah punya tabungan. Jadi supaya apa? Supaya menjadi tidak berat ketika kemudian kan kita juga kepingin silaturahmi ke Mbak Yuli di Jawa Barat. Nah itu. Nah, tapi kalau sekaligus mungkin keberatan. Tapi kalau kita menabung dan tidak terasa, mungkin 1 tahun lagi bisa silaturahmi ke sana kan. Ya, bagaimanapun juga masing-masing anggota, masing-masing anak turunnya Mbak Tegi itu ya kepingin diparani. Nah ini nah, jadi menurut saya yang tetap berjalan itu yang di kota Malang, Malang dan sekitarnya. Kemudian yang di luar kota ya enggak apa-apa, termasuk juga ini tidak hanya dari putra putri, cucu, cicitnya, buyutnya Mbak Tegi, tetapi mungkin juga dari saudara-saudaranya Mbah yang di Gading, ya. Pak Dejan masih ada. Siapa lagi? Deju masih ada. Dola itu jangan dilupakan. Cak Dola. Nah itu maka artinya Malang dan sekitarnya ini yang menjadi fokusnya. Yang di luar kota sunnah saja, yang di luar kota sunnah. Kalau bisa yang di dalam kota Malang dan sekitarnya wajib. Nah, ini mungkin sementara itu, mungkin ada usulan yang lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertemuannya apa tetap 3 bulan sekali apa gimana? Kalau bisa 3 bulan sekali ya. Soalnya terlalu lama, kalau 1 tahun 2 kali itu terlalu lama. Malah lali. Mbak ini gitu. Kesuwen. Nah, benar kesuwen. 3 bulan sekali. Untuk masalah yang 50 tetap jalan. Yang satu itu loh, yang tadi Mbak Titin. Nabung setiap bulannya. Nah, itu 50 nih tiap bulan. Berarti pas 3 bulan mang bayar 2. Kayak pulang ya, kayak gitu. Jadi 3 bulan tadi bayarin langsung. Berarti 2. Dibayar nabung, dibayar arisan. Terus maksudnya gitu, cuma gitu. Untuk dalam itu. Monggo ono sih engko aku sing nyambung. Ayo Pi. Gono. Mendengar apa tadi yang disampaikan, jadi saya harap kalau nanti sudah disepakati jangan ada kan niku karepe iku. Lah kebanyakan dalam kumpulan itu kan seperti itu. Kalau dalam forum diam 1000 bahasa, tapi kalau forumnya sudah bubar rasan-rasan sak dalan-dalan. Nah itu kebiasaan di forum apapun bukan di forum
dalam keluarga di forum apapun Insya Allah seperti nggak itu. ada keluarganya Mbah, nggak ada. Nah, saya harapkan kalau memang tadi banyak masukan juga cukup baik. Ada masukan yang setiap bulan nabung, ada masukan pertemuan tetap triwulan 3 bulan sekali. Kalau saya melihat masukan-masukan itu, mendengarkan, intinya kan banyak yang menginginkan ada sisa tabungan. Nah, itu. Jadi kalau saya menarik kesimpulan biar juga tidak memberatkan dan ada tabungan. Kalau tahun-tahun yang kemarin ini kan katakan ngumpul 1 juta, dikasihkan 1 juta semua untuk kegiatan ini. Nah, ini hanya masukan, tetap pertemuan seperti biasa triwulan biar tidak berat tapi semua disiplin. Nah, terus disiplin waktu, bisa hadir apa yang disampaikan Mas Novi tadi, silaturahim, tetap anjang sana dari rumah ke rumah. Kalau ada yang mau menyiapkan apa yang disampaikan Bu Titin tadi, outdoor dan sebagainya, bisa. Jadi itu terserah yang ketempatan. Jadi yang ketempatan mau, di sini ada Kapi Langit ya, ke Kapi Langit enggak apa-apa. Kalau tuan rumahnya berkenan ke situ. Nah, itu loh. Jadi tidak kita memaksakan harus di luar, harus di rumah. Nah, andai kata, Bu Titin ketempatan, ayo bareng-bareng nang Balai Kambang, ya monggo, enggak apa-apa. Nah, Syukur-syukur gitu. nanti gini, umpama sorry ya kan, ada tambahan sakileran atau ada yang mau itu, lanjut. Jadi untuk memperingan, ya pokoknya bareng-bareng ada yang rezeki lebih lah. Ya, makanya harapan saya, masukan saya ini masukan lagi, monggo nanti disepakatinya gimana. Kalau masukan saya tetap triwulan dan tetap panjang sana. Lah nanti andai kata anggotanya tetap saja nggak usah banyak-banyak, karena ini hanya wadah untuk kita bersilaturahim. 50.000 sudah cukup. Nah, nanti kalau yang dapat dipotong 50% ditabung, siapa yang megang. Nah, itu. Lah, yang potongan 50% kalau ada yang seperti ini ingin melakukan wisata religi atau wisata alam atau apa, monggo nanti disepakati kalau sudah ngumpul. Jadi tidak memberatkan. Jadi tetap kumpulan berkesinambungan. Yang mau rekreasi, yang mau apa, tetap ada anggarannya. Mungkin itu dulu, monggo. Yang mau menanggapi, monggo. Tapi kesimpulan saya, tetap masukkan arisan tetap 50.000, tetap triwulan, biar nggak memberatkan. Kalau 50.000 per bulan mungkin juga ada yang keberatan, tapi di tengah-tengah itu yang dapat nanti dipotong 50% untuk kegiatan yang diagendakan. Jadi mau kemana monggo. Mungkin itu dulu, monggo yang perjalanan. Untuk arisan yang terakhir ini sudah lunas semua. Amin. Jadi Tepuk tangan. Untuk selanjutnya siapa yang pegang? Yang muda-muda. Yang saya serahkan bukunya. Selanjutnya siapa yang pegang? Bu Ketua itu Bu Yuli. Enggak jangan satu, jadi tetap ada wakilnya, saling mengingatkan. Jadi Ya, saling membantu. Rasane, Yang bantu Nia. yang tahu siapa, Yang bantu Nia. Jadi Buku saya serahkan karena saya sudah gantian. Terima kasih. Saya nanggapi masalah pertemuan itu tadi, tetap 3 bulan kita tetap bayar 50. Seumpama 50 itu yang dapat saya gitu ya. Saya, tapi itu nggak diterima saya, ditabung. Seumpama saya ketempatan
makanan seadanya gitu. Jadi uang ini untuk Itu ditabung berarti kan tabungannya atas nama Mbak Titin nah. atas nama semua. Oh ya apa ya apa ya. Nanti semua nggak diambil, bagaimana? 3 bulan kita Mbak Titin nabung. gini maksudnya setiap 3 bulan tetap kita nabung 50 berarti 50 Berarti bayar 2. nggak usah bayar 2. Jadi kita biasanya seperti ini kan, arisan bayar 50, saya dapat uangnya, saya buat konsumsi, ya kan sudah siap. Seumpama ini lebih meringankan, jadi 3 bulan sekali tetap bayar 50.000, tapi itu bunyinya tabungan. Tapi ganti kena saya ketempatan. Nah, bunyinya tabungan berarti kita semua menabung 3 bulan sekali 50.000. Iya, konsumsi kita mengadakan sendiri seadanya, nggak seperti biasanya kita terlalu berlebihan ya. Jadi kita meringan ini, saya kira 3 bulan sekali nabung 50.000, bayar bukan bayar, nabung istilahnya, nabung 50.000 sudah ke bendahara yang megang. Jadi istilahnya nggak arisan kita. Nggak arisan berarti nggak double bayar. Nggak double. Kalau double keberapa apa enggak, saudara? Kan katanya nabungnya tiap bulan toh. Nggak usah wes, nggak usah. Kalau tiap bulan kegiatan. Soalnya ya, terus hari ini bulan ini saya nggak nabung. Terus 3 bulan laginya saya bayar 2 apa bayar 1? Kan nabung. Iya. Yang lain keberatan mungkin kalau nabung. Kalau nabung tiap bulan keberatan. Tiba hari pas lungo. Tiba gak melu. Ya wes, terima kasih, monggo. Saya lebih rincikan lagi. Yang pertama, pertemuannya ada 2 usul. 1 3 bulan tetap, satunya 2 tahun, 1 tahun 2 kali. Berarti 6 bulan. Kita setujui dulu 3 bulan apa 6 bulan kita ketemunya. Suara terkeras saya. Tetap 3 bulan atau 6 bulan? 3 bulan ya tetap ya. Itu poin yang pertama sudah terpecahkan 3 bulan. Poin yang kedua, ketempatan di rumah. Ketempatan di rumah atau kita outdoor. Ya. Jadi ketempatan di rumah atau outdoor atau terserah yang dapat. Terserah yang dapat ya. Berarti 3 bulan terserah yang dapat untuk tempatnya. Konsumsi yang ketempatan diambilkan dari uang arisan 50 kali berapa itu, atau konsumsinya ditanggung yang ketempatan tanpa utak-utak uang 50, berarti uang 50 jadi kas tabungan. Poin yang mana? Poin yang 1 ditanggung oleh yang ketempatan. Yang poin kedua dapat uang arisan. Poin kedua. Ayo nanti. Atau yang ketiga Mas Mansur tadi 50% dapat arisan. 50% itu ya. Separuh-separuh. Jadi 50% kalau 1 juta dia 500 konsumsi, 500-nya jadi ditabung. Milih yang mana dari 3 opsi ini? Tapi kan tetap kalau nggak bayar tetap double ya yang bayar. Tetap double. Bukan nabung loh, kok khawatir. Jadi ini bukan tabungan. Bukan. Jadi bahasanya bukan tabungan, tapi ini dipotong untuk katakan ada agenda nanti Mas Novi, ayo direncanakan, katakan ini bulan kemana lah, itu nanti diambilkan dari uang itu, jadi bukan tabungan orang per orang gitu. Ya, jadi disepakati yang mana dulu? Konsumsi disediakan
yang punya tempat atau dapat arisan full 100%, 1 juta berapa itu, atau 50% saja. Berarti kalau 50% terserah yang punya rumah, konsumsinya sejumlah itu sederhana, kita harus legowo, atau kalau mau lebih mewah dia torok gitu kan ya. Yang mana yang disetujui? Ayo setuju. Yang ibu-ibu ini kayaknya yang ada 50, iya apa? Kita kalau masalah ya pegawai negeri, tapi udah pegawai negeri kan masalah. Jadi 50% ya, yang dapat dipotong 50% untuk tabungan, 50%-nya untuk konsumsi. 3 poin udah tercipta. Yang keempat sekarang sistem arisan itu kan yang ikut yang terdaftar. Kalau kita mau menjaring lagi saudara kita, misalnya dari Gading ada 10 mau kita masukkan di tengah-tengah arisan tadi, dia kan harus bayar mulai awal ya. Itu memberatkan, akhirnya nggak mau datang. Itu resikonya, nggak mau bergabung karena alasannya arisannya wis telat bukaan minggu babat. Jadi perkumpulan nanti nggak jadi tujuan utama, tapi arisan yang jadi tujuan utama jadinya ya. Ini poin keempat ini yang agak rawan bagi saya. Kalau yang 3 tadi udah disetujui ya. Jadi 3 bulan sekali, yang ketempatan tetap di rumah atau bebas kemana. Yang ketiga dapat 50%. Oh, yang keempat nominalnya berapa ini? 3 bulan uangnya kan yang lama 50 plus 10 ya. Yang lama 50 plus 10. Sekarang turun ya. Ya 50. UMR naik kok itu malah turun. UMR ini muda loh padahal. Karena sudah dipotongkan 50%. Tetapi capnya dapat banyak ini. Oh iya benar pinter. Berarti seolah-olah turun padahal naik ya. Jadi kita urunannya 50 turun ya. Tapi kalau ketempatan tekore podo ae 10 lebih banyak lagi ya. Jadi nominalnya disepakati 50.000 per 3 bulan. Nah ini untuk arisan. Kalau seandainya bukan arisan, bagaimana gitu ya? Artinya kalau ada sekarang 22 orang ya. Iya, dicatat dulu. 20. Yang itu belum Data lagi. Ya bukunya itu dicatat. Biar orang itu datang 100 di rumahnya A, itu berarti rezeki yang A. Benar. Ya. Ya. Nah, besoknya itu yang kalau yang sudah terdata katakan yang 100, besoknya bulan berikutnya ada yang nambah, ya kan itu bayarnya 50 saja. Kan itu Cuma bayar tok. Cari Mbak C. Lek 50 mang 500 umpama dapatnya 1 juta, 500 dapat, 500 ditabung. Ditabung masuk kas itu kan untuk apa? Untuk dolen. Iya. Untuk dolen. Sing gak melok dolen, gak ilang iki. Loh ya anu. Makanya maksudnya Mbak C uang- keberatan gitu. uang kas itu untuk bukan hanya untuk dolen ya. Bukan hanya untuk dolen, ini karena dana sosial. Dana sosial nanti kita pertimbangkan para pengurus, biasanya Pak Ketua dan bendahara akan ngomong-ngomongan. Bukan hanya untuk dolen, Mengelola bisa jadi ada yang memang butuh sekali kesusahan, sakit, bukan untuk nambali utangnya dulur ya, tapi sakit yang memang butuh biaya atau takziah, teman-teman gitu ya Pak. Dana itu bisa diambilkan walaupun sedikit-sedikit, nggak terlalu banyak dikucurkan, paling nggak sedikit membantu gitu. Jadi kalau yang merasa rugi nggak ikut, aku bayar wis nabung nggak ikut dolen rugi, nggak ada ruginya karena ada
uangnya mungkin uang tabungan dia yang dipakai untuk sodako, gitu ya. Mungkin nggak separuh mungkin 75. Mungkin nggak sempat. 75 yang dimasukkan kas. Oh ya berarti 25 75. Yang dimasukkan kas berapa? 25. Kas Yang kas 25. Balik kan yang nggak ikut. Karena soalnya ikut. Yang nggak ikut apa? Karena nggak mesti boleh. Lah ini apa sih keberatan? Ada yang keberatan. Uang kabeh gak ikut. Itu Karena sakit. Karena sakit. Karena sakit. Karena sakit apa nih? Nggak ikut rekreasi gitu. Satu berhalangan mungkin anaknya bisa itu masih ternikmati lah uang itu. Khawatirkan kalau nanti satu orang katakan aku gak iso melo, terus alasannya macam-macam ya, macam-macam halangan, akhirnya dikasihkan uang, lainnya akan seperti itu. Akhirnya pasti itu kasih sama dosuling juga. duit Pasti jalur pasti, kabeh. mesti ngono. Tapi intinya ya dolen itu memang untuk mempererat, apalagi dolen kita juga religi karena basic kita semuanya Islam, kecuali ada Buddha, Hindu itu ya mesti nggak setuju, tapi ini basicnya semuanya alhamdulillah Islam ya, sedikit banyak ada religinya gitu ya. Wis anggap aja ikhlaskan gitu ya, uangnya memang buat keluarga, uang keluarga lah, uang persaudaraan. Yang penting diberok itu loh, pas ketempatan sederhana. Yang disepakati ya, ini komitmen dan nggak boleh dirasan-rasani, diomong-omongi ya. Yang ketempatan seadanya, tidak boleh diomongi atau tidak boleh kalau berlebihan ya terserah sih ya. Tapi kalau kurang nggak usah diomongi karena memang 50% ya. Harus dimaklumi. Yang penting ya mangan gak mangan, yang penting ngumpul ambil ngombe, yang penting ya saya gak ngelak ya. Itu disepakati ya. Ada lagi yang mau di naik banding. Waduh, ada yang naik banding. Ini teknik pengalaman yang nantinya bisa dibawa turun-turun ke organisasi yang lainnya. Jadi arisan itu sudah sistem kuno, yang nanti bikin perpecahan. Ini kita bukan model arisan. Nah, untuk yang ketempatan, yang pertama nanti boleh mengajukan berdasar nama, mengajukan bulan ini saya, bulan ini saya. Jadi yang diprioritaskan yang mau mengajukan, karena yang mau mengajukan ini mesti punya duit sudah, punya persiapan untuk ditempati dan konsumsi. Yang kedua, kalau tidak ada yang mengajukan, baru ngopiok ya, baru ngopiok. Itu ngopiok alternatif yang kedua. Kalau ngopiok dapat itu kan, kalau dulu mungkin seneng 1 juta, ini 50% nih. Mungkin ada sedikit beban jadi tapi nggak apa-apa, itu demi keluarga. Hah? Mas Ju, monggo ada bandingan lain. Zamannya medsos nih, kan ada grup. Nah, tolong nanti yang muda-muda itu dibentuk grup untuk menghidupkan suasana bersama atau uluk salam istilahnya tiap pagi, atau walaupun nggak bendino kompak kabeh, ojo menengahi, hasilnya paketnya kan kudu duwe kabeh to ben bersama. Terus dibentuk, syukur-syukur nanti kepengurusan ada ini, ada nomor apa rekening. Mungkin yang nggak bisa datang, yang luar kota bisa transfer, ya. Jadi nanti dibentuk itu deh, yang muda-muda itu yang tahu inilah katanya medsos itu kan lebih canggih. Ya, jadi bersamanya terus kepengurusan ditambahi deh, jadi untuk nyalakan digital aja, jadi saling kerjasama lah. Pengurusan ditambah. Kepengurusan ditambah. Intinya untuk menghidupkan yang belum sempat ikut, yang belum sempat datang, masih ada kesempatan ikut bulan-bulan berikutnya itu loh.
dicapi apa carane. Nah iki sing carane ngomong apa sapa sing ngomong kudu apa sing iki sing adik-adik Malang lho ya. Cuma tambah sepuh ning Surabaya intinya dukung pengen nyelok, cuma utama yang di Malang. Yang ada yang ketempatan, tolong yang ada ketempatan itu usul. Kalau hari ini teman-teman gimana? Nah, pun harus disepakati baru ditentukan itu bener itu. Jadi jangan yang lain menentukan. Jadi yang punya rumah mau sing dapat Andri. Nah, Andri usul kira-kira longgarin yang minggu keberapa tanggal berapa nih. Kalau tanggal ini gimana saudara saling nyauti di grup. Ya. Aslinya nama Malang itu sedek. Jadi pen tetap jamnya ditentukan terus ya sebenarnya kalau bisa ini ala kadarnya yang penting kumpulin gitu deh silaturahmi yang larang itu gitu. Jadi apa rokok lanjutannya kan ini bisa dilihat dari saudara yang lain dari tetangga kan kelihatan. Itu aja, monggo dilanjut pengurusnya kita tentukan sekarang karena ini babak baru. Silakan Pak Ketua ada hak prerogatif menunjuk bendahara membendarai arisan. Prerogatif Pak Ketua menunjuk Bu Yuli sebagai Menteri Keuangan untuk keuangannya ya. Bu Yuli sendiri. Iya. Apa bantu? Bu? Ada pendapat, ada saling kasih Duit hari ini ya. Hari ini didaftar keluarga dari keluarga yang ikut itu. Morin daftar dhewe. Morin wis kakak dhewe ya. Wis kakak dhewe Morin. Terus Hendra iya, Hendra dhewe. Dicatat ayo. Yang bersangkutan. Keluarga dari Bapak Dana Wahyudi yang bersedia siapa? Wahyuningsi. Iya. Wahyuningsi apa ganti anaknya ya? Gita sama Hendra dulu. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya atau seperti Bu Titin sama Pak Mansur pensiun ganti Morin gitu. Ganti macam tujuh BTT temelo. Ganti nambah. Benar nambah. Ya, Mas Ju gimana setuju? Yang ikut dari keluarga Bapak Dana Wahyudi, Wahyuningsi, terus Gita, terus Hendra. Wait, dari keluarga Bu Hartati itu saya. Belum. Dilipat ya. Dilipati 1, 2, 3, terus nomor 4 Muhammad Mansur Titin. Andi Morin. Sudah ya? Oh ya, Yudi Sisil. Sudah, apa tak ono iya toy. Mulai duit. Nanti mau pas dimarahin dapat arisan. Tapi terus jangan mas-mas. Kok ditakoki ya. Keluarga dari Bule Nani. Weh, Bule Nani hari itu ditawari apa enggak ya? Hari 14. Lilis Tony. Pasti dhisik. Terus Debriana. anak. Tom itu apa? Indah. Jangan dulu. Ya. Indah. Iqbal. Iqbal. Wes ya. Dari Enggak tahu. tahu. Sing wedi jadi wedi tiga. Lewat terus. Dari keluarga dari Bule Yun. Yang ada ini apa gitu. Evi. Ini tersinggung ini. Ruwet. Alapo. Jadi Evi oleh. Oh, tak tahu lagi. Evi. Pasti.
Evi. Kalau mama mek loro sing melok siapa ya? Evi Sugi. Iya Wawan. Wawan godhong anu gak apa-apa melok dikenawi kan gak masalah. Terakhir ae arek aku Kok ditawani, Bu? Wawan. nek sing iki aku tok esek. Aja gak usah tulis sik. Wawane durung. Terus keluarga dari Dek Sin. Catatan dhewe lah teko Pak Jomsin. Mami, Andi, Keluarga dari sapa? Dek Pun ya kan. Andri, sapa? Har. Haryati. Sardi Nuryati. Andri. Andri. Iya. Andri. Iya kabeh. Baik. Sudah. Terus Udin. Titin. Ani jenenge bojone sapa? Rohman Picisan niku lho. Farman. Parman. Farman Dodo. 22 karena ikut Riko 1, Novi Tomtom ya yang nggak ikut. Kita busuk Parman, Riko, Novi Tomtom, Doni, Yuli Ujang 5 dulu. Kudunya 14, 22 dikurangi 14 kurangi 22 8. Boten napa-napa. Suparti Pak Nur 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 enggak? Ya 8 berarti. Kurangi napa? Sabar. Ya nggak apa-apa, 14 orang. Ya terima kasih, monggo dilanjut. Arisan sementara 14 orang. 3 bulan ke depan insya Allah. 3 bulan ke depan ngopi ah. Ya di rumah Tom itu ngopi ya. Napa Tom dihilangin aja? Nah, ya itu. Berarti bayar lagi kan separuh, Mbak. Jadi saya dikasih duit. Weh, 700 hitungannya 700. Ya. Iya, ketempatan enggak apa-apa. Berarti enggak usah ketempatan. Iya. Nggak usah ke tempat Enggak usah. Kayak diijoli dong. Ya, wes. Yang dihitung sesuai bayarnya 700. Terus enggak usah ketempatan nanti. Kesempatan ya nggak apa-apa ngundang dulure. Apa di barang di sini? Itu ke tengah tuh. Bayarnya mulai kapan? Sekarang. Siapa yang itu? Ya berarti yang nanti 3 bulan bayar ngopiok dapat. Ya ketepatan. Sekarang ngopiok aja. Sekarang ngopiok nanti yang dapat ketempatan dapat uang. Waduh. Hah? Mbak Dita duwe Mbak. Ami 5. Ya meh loro. Mbak Evi 8. Kene iku apa jeneng terus dirotono lho gak ono kok udah duwe rapat dulinan iki. Bawa yang gede-gede. Enggak bisa. Ini tempatan gede. Pitu sinten? Wahyu ning se. Terus tak oleh pitu. Bolu bisa. Ini mau nang. Iki ayo nang dibuka. Telu Andri. Oh, terus. Jadi aku tak incen yang juli-juli terus.
Balinda. Songo paling gede. Waktu lah saku, mulai lah saku. Bayar. Bayar jadi. Bayar. Bayar. Ayo Mbak Yuli yuk. Mbak Lilis itu yang mana? Mbak Lilis. Ayo, enggak apa-apa. Mbak Lilis. Sama. Makasih sama. Hah? Sama. Dan. Ayo Mbak Yuli. Ayo Gen. Ayo Ibu. Sisi. Dican ngopi-ngopi ya. Dan Dican kakak dewe. Telu, serempet. Sabame. Latihan Morin. Aja jarak sih ya, tak akan digantikan. Ya sama Dewi di Morin. Iya. Siapa meneh? Orang ya. Mbak Yuli sih iki lho. Udin mang iki. Mangan. Ken wes ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri pertemuan silaturahmi keluarga Mbah Teki, kita sama-sama berdoa. Yang pertama, doa kita niatkan untuk almarhumah Mbah Teki sekeluarga, Pak D kita, Pak D kita yang telah wafat. Semoga senantiasa diterima segala amal ibadahnya dan diampuni kesalahannya. Dan niat yang kedua kita niatkan untuk Mbak Tita yang saat ini menjelang kelahiran tingkepan 7 bulanan. Semoga Allah menjaganya dan sampai pada hari kelahirannya nanti semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ananda yang dikandung dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh ataupun solihah. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyin solihah wa ila hadhihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظلنا بها من جميع السيئات وترفعنا منها على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم وانزل الرحمة والمغفر والشفاعة من أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمصلى keluarga besar Mbah Teddy waj'alna wa iyyakum min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Rombongan dari Malang mohon pamit kepada Bapak Jumadi sekeluarga dan terima kasih atas segala sambutan dan penghormatannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan kepada keluarga Mas Jumadi, Mbak Dita dan semuanya yang hadir bersilaturahmi di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun saudara-saudara seniman sedaya. Ngapunten kalau di sini penuh kekurangan dan apa, cuma itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya hadiahkan ini seadanya semua. Terima kasih sangat ngapunten nggih sedaya. Nggih. Semoga perjalanan dari sini sampai Malang selamat. Amin. Tidak ada rintangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.